muncul akulturasi budaya Islam dengan budaya Barat yang ditandai dengan bangunan masjid berarsitektur Eropa. Sebab zaman kerajaan Islam ditandai dengan datangnya para penjajah yang ingin menguasai pedagang rempah-rempah dan wilayah Nusantara. Nah, ketika Islam masuk ke Indonesia, pada saat itu banyak terjadi akulturasi. Nah, yang dimaksud dengan muncul banyak akulturasi ini apa? Di mana Islam pada saat itu juga berbaur dengan agama Hindu-Buddha dengan kebudayaan masyarakat Jawa. Nah, contoh akulturasi Islam dengan Hindu-Buddha yaitu bisa dilihat pada atap masjid. Salah satu contohnya ya, di mana atap masjid ini berbentuk tumpang. Nah, bentuk tumpang ini menunjukkan akulturasi antara Islam dengan Hindu-Buddha, di mana bentuk tumpang ini semakin ke atas semakin mengerucut, yaitu intinya semakin ke atas bahwa merupakan tempat yang suci untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, sedangkan contoh akulturasi Islam dengan Jawa dapat dilihat pada ketika Wali Songo pada saat itu Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai media dakwah, di mana wayang merupakan tradisi dari masyarakat Jawa yang digunakan Sunan Kalijaga untuk menceritakan tentang Islam atau tentang ajaran Islam. Nah, jika dikatakan akulturasi budaya Islam dengan budaya Barat yang ditandai dengan bangunan masjid berarsitektur Eropa, ini juga bisa benar, di mana hal ini bisa saja terjadi pada zaman modern atau pada masa saat ini, di mana bangunan masjid itu memiliki nuansa-nuansa seperti di Eropa, seperti bentuk kubah yang besar. Hal itu juga bisa ditemukan di bangunan-bangunan Eropa, dan juga bisa dengan arsitektur di dalam masjid, sehingga pernyataan benar. Kemudian alasan zaman kerajaan Islam ditandai dengan datangnya para penjajah yang menguasai pedagang rempah-rempah dan di wilayah Nusantara. Nah, pernyataan ini berkaitan dengan proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, di mana masuknya Islam ini digolongkan atau dikelompokkan menjadi 4 teori, yaitu yang pertama teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi di bawah pedagang Gujarat atau pedagang dari India. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Arab atau teori Mekah, di mana mengatakan Islam masuk ke Indonesia atau masuk ke Nusantara pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kemudian
Ada teori Persia, yaitu menyatakan bahwa Islam di Indonesia memiliki kesamaan dengan Islam di Persia, yaitu terjadi pada abad ke-13. Kemudian ada teori Cina yang mengatakan bahwa Islam dibawa oleh orang Cina ke Indonesia pada abad ke-9. Nah, sedangkan jika dikatakan bahwa Islam ditandai dengan datangnya para penjajah yang ingin masuk pedagang rempah-rempah, bisa kita tahu di sini Portugis adalah salah satu bangsa Eropa pertama yang menjajah Indonesia, mendarat di Indonesia, dan mulai melakukan imperialisme. Atau pada saat itu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan rempah-rempah. Yaitu pada tahun 1511. Nah, sehingga Islam sudah lebih dulu masuk ke Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa atau bangsa penjajah. Sehingga alasannya salah. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu pernyataan benar dan alasan salah.